bahwa kadang-kadang Tuhan itu akan memberikan tanda petik penghukuman kepada kita itu melalui tanda-tanda yang jelas sebenarnya. Ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kita itu di warning ya, diperingati, jangan sampai engkau melakukan hal ini terus-menerus supaya tidak terjadi penghukuman terhadap diri kita. Salam sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-20. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini ada tindakan simbolis yang Tuhan berikan kepada Yesaya, yaitu Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Tuhan akan memberikan penghukuman kepada bangsa Mesir dan kepada bangsa Ethiopia. Jadi ketika bangsa ini akan dihukum oleh Tuhan, maka Tuhan terlebih dahulu memberikan sebuah tanda yang dilakukan oleh Yesaya, yaitu dia berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun lamanya. 3 tahun itu lama ya, jadi artinya Tuhan sudah memberikan tanda-tanda yang sangat jelas dan cukup aneh. Saya yakin pasti menjadi viral ya Yesaya untuk melakukan hal ini ya. Bukan hanya di zaman sekarang, tapi di zaman lalu pasti juga viral. Dan pasti akan menjadi sebuah perbincangan. Kenapa seorang nabi berjalan telanjang dan juga tidak berkasut selama 3 tahun? Ini adalah makna peringatan kepada Tuhan terhadap bangsa Mesir dan juga Ethiopia. Karena mereka dianggap seperti dewa oleh bangsa Israel. Mereka sangat bergantung, berharap kepada mereka. Dan Tuhan akan menghukum mereka dan mempermalukan mereka. Seperti yang dialami oleh Yesaya, selama 3 tahun pasti Yesaya malu. Pasti secara manusiawi untuk melakukan hal itu pasti juga akan malu begitu. Tentunya penghukuman ini jelas sekali supaya bangsa Israel semakin bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada bangsa Mesir ataupun Ethiopia. Sahabat, hari ini sangat sederhana sekali bahwa kadang-kadang Tuhan itu akan memberikan tanda petik penghukuman kepada kita itu melalui tanda-tanda yang jelas sebenarnya. Ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kita itu di warning ya, diperingati, jangan sampai engkau melakukan hal ini terus-menerus supaya tidak terjadi penghukuman terhadap diri kita. Namun kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang ya, kadang-kadang maksudnya kita tidak memahami tanda-tanda dari Tuhan itu. Karena kita sudah terlena dengan apa yang ada saat ini. Misalnya kalau kita sudah nyaman dengan pekerjaan kita, usaha kita, lalu ibadah itu menjadi tidak penting, misalnya begitu, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Entahkah mungkin usaha kita itu sedang menurun tiba-tiba, ataupun dalam pekerjaan kita terjadi hal itu dan hal ini. Dan peringatan-peringatan itu akan terus-menerus ada, supaya kita semakin sadar Tuhan sedang mengasih sign kepada kita, peringatan kepada kita, supaya kita kembali kepada Dia. Nah, oleh karena itu, hari ini mari kita renungkan, apakah ada tanda-tanda dan peringatan-peringatan yang sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita tidak memahaminya dan kita tidak ngeh bahwa itu adalah tanda dari Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.